Ya, selamat siang. Masih pagi, belum jam 12. Saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah mengundang saya, merupakan kehormatan bagi saya untuk bicara di depan teman sejawat sekalian. Terima kasih pada Prof. Samekto yang khusus mengundang saya untuk bicara tentang terapi stem cell pada stroke. Kebetulan saya sebagai Ketua Litbang Perdosi, kita mengadakan stroke registry di 14 rumah sakit di Indonesia, tersebar di Jawa, Padang, dan Bali. Ternyata stroke merupakan pembunuh nomor 1 di Indonesia, baik penelitian dari Riskesdas 2007 maupun 2013. Kalau negara-negara berkembang, stroke sudah mulai nomor 4 pembunuh yang nomor 4, tapi ternyata di Indonesia merupakan pembunuh nomor 1, yaitu 15,2%. Ya, faktor risiko yang ditemukan dalam penelitian Indonesia Stroke Registry kita, ternyata hipertensi merupakan faktor risiko yang utama. Ke arah, slide. Kok gak bisa jalan? Oke. Nah, stroke, kita kalau bicara stroke sebetulnya dengan ada era BPJS kita akan ketinggalan. Kenapa? Karena RTPA tidak katanya di cover, tapi jumlah orang stroke kalau masuk ke rumah sakit hanya 3 juta digantinya, jadi tidak mungkin ya. Padahal kalau stroke masuk dalam 3 jam sampai 4,5 jam kita bisa menggunakan RTPA. Di European kita pakai 4,5 jam. RTPA bisa menyelamatkan banyak sekali sel. Slide please. Ya. Oke. Beberapa sel kita perlu rescue. Kita tahu, kita selalu bicara nerve. Untuk stroke adalah nerve. Kita harus tahu bahwa di otak ada supporting tissue, yaitu glial cell. Penelitian stem cell yang di jantung sangat bagus, karena jantung hanya terdiri dari cardiomyocyte, hampir tidak ada supporting tissue. Beda dengan saraf. Saraf begitu terjadi infak, glial cell ini akan mati dan menjadi glial scar. Glial scar ini akan sulit ditembus oleh stem cell, sel-sel yang baru. Jadi glial scar kadang-kadang menghambat untuk pertumbuhan daripada stem cell sendiri. Jadi the prospect of repairing neuron system dengan menggunakan stem cell, di mana pasien-pasien yang sudah terlambat pakai RTPA, di mana kecacatan yang menetap dan sudah hopeless, tidak ada obat, stem cell bisa dicoba. Dulu dianggap bahwa manusia dewasa atau adult mamalia itu tidak bisa regenerasi. Ternyata meskipun kita sudah dewasa, regenerasi tetap ada. Kita di otak terdapat endogenous neurogenesis. Jadi secara misalnya sejawat mungkin banyak ketemu di pasien-pasien tanpa pengobatan orang stroke bisa sembuh sendiri, ya. Mungkin dengan pijat sembuh sendiri. Itu berdasarkan aktivasi dari endogenous neurogenesis. Akan tetapi endogenous neurogenesis bisa pula dirangsang dengan adanya sel transplant. Ada 2 tempat di mana bisa terjadi neurogenesis endogenous, yaitu dari subventricular maupun subglandular sun. Jadi dia bisa growth dari bawah ke atas maupun dari tengah ke samping, ya. Jadi neurogenesis ini sampai dewasa tetap bisa terjadi. Keadaan normal dia diinhibisi oleh GABA. Tapi pada saat serangan stroke dengan adanya glutamat yang tinggi, glutamat akan membuka inhibisi dari GABA sehingga menimbulkan growth daripada endogenous daripada neurogenesis. Nah, itu sering kita sebut silent synapse. Jadi ada sinap-sinap yang belum teraktivasi, ada banyak sinap yang
Apa saja yang bisa merangsang aktivasi daripada silent synapse dari neurotransmitter, neurotropic factor seperti BDNF. Kebetulan S3 saya tentang BDNF ya pada traumatic brain injury. BDNF sangat bagus untuk mengaktifasi daripada silent synapse erythropoietin, glutathione, statin maupun fosfodiesterase inhibitor. Nah, tapi tiap orang mempunyai endogenous neurogenesis yang berbeda-beda berdasarkan gaya hidupnya, enriched environment, misalnya orang yang dengan albumin yang rendah, jelas endogenous neurogenesisnya sangat berkurang. Atau comorbidity stage, misalnya orang dengan DM, orang dengan kanker, cancer yang lama, penyakit yang stroke sudah berkali-kali, jelas itu akan mengurangi kemampuan daripada endogenous neurogenesis. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa four principle dari repair, replace, restore, regenerate. Mungkin yang satu tadi dari Dr. Ismail tentang rejuventifus, saya paling suka untuk rejuventifus. Jadi dalam 4 prinsip sel ini, replace, sering sekali pasien datang keluar uang banyak, replace of the myths, padahal tidak begitu. Saya sering menolak pasien yang ingin stem cell. Saya katakan begini, kalau dia sudah rusaknya berat, seperti Jogja sudah banjir, pumpnya rusak, jalanan rusak, dikasih puluhan juta orang yang kuat-kuat, sebentar juga mati. Kenapa? Nisnya jelek, infrastrukturnya jelek ya. Jadi jangan mengharapkan terlalu banyak dengan stem cell. Stem cell adalah peluru terakhir apabila obat-obat yang sudah ada evidence base berdasarkan guideline gagal. Ini sudah diterangkan tadi, ya, kita kenal totipotent, pluripotent, multipotent, kita akan skip ini. Nah, definisi dari stem cell transplant, sel terapi transplant adalah itu mengandung daripada sel, pertama sel dari mana, apakah dia manusia itu dari diri sendiri atau orang lain, atau dari seno, kemudian jenisnya selnya apa, itu perlu dipertimbangkan untuk pengobatan. Itu suatu harapan untuk orang stroke yang tidak bisa di cover dalam window period, yaitu sekitar 3 sampai 4,5 jam. Nah, ini kemampuan endogenus. Nah, kadang-kadang stem cell setelah dimasukkan, di tracing ternyata sampai otak tidak ketemu selnya. Sel yang barunya nggak ketemu. Akan tetapi terjadi perbaikan karena stem cell itu bisa sebagai mini pump. Jadi dia mengaktifkan neurotransmitter, mengaktifkan daripada hormon-hormon, sehingga terjadi rangsangan daripada endogenous neurogenesis. Ada beberapa kejelekan daripada endogenous neurogenesis. Kalau tumbuh sendiri, efikasinya sangat rendah, ya. Jadi dia baru tumbuh short life, cepat mati, ya. Kadang-kadang tidak mampu untuk functional recovery dan sulit didetek di tracing berdasarkan imaging. Bagaimana mendeliver stem cell? Ada beberapa cara. Yang untuk neurologi kita bisa pakai intratekal, intraarteri, atau stereotaktik langsung ventrikular atau intravena. Saya akan jelaskan baik buruknya. Untuk ortopedik tadi sudah dijelaskan sangat bagus contohnya, atau untuk skin. Kemudian, nah, sel transplant terapi itu bisa menginjus endogenus atau mereplace. Itu ada tergantung daripada sel type-nya, jumlah sel yang dimasukkan, lokasi transplant. Misalnya kalau disuntikan IM atau IV, dia akan sequester di sel-sel perifer sehingga sampai di otak jumlahnya sangat sedikit. Safety issue perlu dipertimbangkan, time window, kapan yang mau diberikan, apakah dia untuk stroke akut atau stroke kronik. Stroke akut, tadi ada sedikit disinggung sama Prof. Teguh, kita kasih RTPA, masukkan sel, itu bagus. Akan tetapi pada waktu stroke akut, di situ mikroglia teraktivasi. Banyak sekali sel inflamasi. Akhirnya selnya akan mati.
oleh karena inflamasinya tinggi sekali. Jadi banyak penelitian mereka akan suka untuk kronik. Kronik itu dalam step trial dikatakan kronik disarankan lebih dari 6 months. Lebih dari 6 months di mana semua sudah stabil di dalam otaknya. Sebetulnya itu yang paling tepat karena dalam 3 bulan kita bisa, 6 bulan pertama kita bisa coba obat-obat yang sesuai dengan guideline. Kalau sudah mentok baru ya. Mekanisme functional recovery, cell tracingnya, ethical issue maupun evaluasi daripada terapi efikasi itu berdasarkan specific domain endpoint, yaitu berdasarkan motorik kemajuannya, sensorik kemajuannya, visual, kemudian cognition and behavior maupun graft rejection. Jadi transplant bisa juga sebagai tadi mini pump atau memperbaiki synaptic transmitter atau the true neural replacement. Itu biasanya kalau langsung stereotaktik dia bisa langsung kepada target jauh lebih bagus. Ada beberapa yang sudah di trial yaitu embryonic stem cell maupun adult stem cell maupun inducible pluripotent stem cell. Inducible pluripotent stem cell ini sangat bagus untuk pluripotennya karena dia sangat pluripotent, akan tetapi ethical issue-nya dia bukan embryonik ya. Dan ini mesenchymal stem cell ini sangat bagus, ini pilihan utama karena dia graft rejection-nya sangat minimal. Tadi sudah dijelaskan oleh pembicara pertama. Kemudian inducible pluripotent. Nah, inducible pluripotent ini bukannya bagus seterusnya, tapi juga hati-hati oleh karena penggunaannya mereka menggunakan virus retrovirus sehingga bahaya teratoma. Akan tetapi dengan berkembangnya ilmu ini yang pertama kali di mana Shinya Yamagata dan James Thompson dia penerima Nobel ini berdasarkan penemuan inducible, akan tetapi ini Zhending, ini dia pernah datang ke Indonesia dipanggil oleh Kalbe, dia menggunakan inducible pluripotent tanpa menggunakan virus, ya, akan tetapi tetap berbahaya untuk tumor formation. Nah, lokasi yang paling sering, yang paling disukai untuk stem cell adalah ganglia basal karena dia selalu gangguan motorik dan bisa lebih mudah dimonitor untuk motorik recovery-nya. Etiologinya hemoragik beda dengan infak. Kenapa? Hemoragik dibutuhkan sel yang lebih banyak dimasukkan dibandingkan infak. Oleh karena pada hemoragik sel inflamatory yang tumbuh di dalam otak lebih banyak daripada iskemik. Dosis dulu dipikirkan semakin banyak dimasukin sel semakin bagus recovery-nya. Belum tentu. Karena semakin banyak dimasukin kalau niche lingkungannya tidak bagus, pembuluh darahnya rusak, semuanya rusak, berarti sel yang baru tidak dapat makan, akhirnya mati juga. Jadi selalu ada threshold tertentu. Timing, nah akut tadi saya sudah menyinggung, akut setting itu sering sekali mati oleh karena apoptosis. Ya, terutama di daerah penumbra yang dulunya kita ingin survive di penumbra ternyata banyak mati. Ya. Banyak neurologis menyukai setelah 6 bulan. Jadi defisit plateau di mana dikatakan secara biomolekuler 3 bulan di otak sudah menuju ke baseline. Jadi dia katakan kemajuan neurologik pun kadang-kadang setelah 3 bulan tidak ada kemajuan yang berarti. Ya, defisit sudah plateau. Hati-hati, setelah 14 minggu sering terjadi glial scar formation. Glial scar formation ini memang kejelekan untuk chronic stroke, pemberian stem cell, ini mengganggu kemajuan atau tumbuhnya growth daripada stem cell. Ini glial scar mulai 1 minggu dia akan tumbuh-tumbuh terus tergantung daripada reperfusi yang kita kasih. 3 hal yang penting dalam sel terapi dan brain repair adalah dengan adanya endogenous repair, immune inflammatory reaction, kemudian kita harus memakai imaging untuk tracing, untuk lihat selnya survival atau tidak. Outcome-nya
tergantung niche environment penting sekali. Jadi orang kalau mau stem cell usianya tua sekali dan juga kerusakannya stroke berkali-kali dengan comorbidity, ada hipotiroid atau ada hipertiroid, ada DM, ada hipertensi, jelas niche environment tidak terlalu bagus sehingga respon tidak terlalu bagus. Jadi ini terus rehabilitasi penting. Rehabilitasi sangat penting karena tanpa rehab jelas tidak mungkin. Ya, rehab memegang peranan, bukannya stem cell is everything, tapi rehab berpegang peranan setelah injeksi stem cell. Kemudian ini allotransplant. Nah, kemudian mekanisme daripada setelah sel dimasukkan bisa terjadi integrasi antara niche di lingkungannya, terjadi synaptogenesis, LT long term potensiasi maupun neurogenesis maupun mediator inflammatori itu ternyata penting. Mediator inflammatori itu sangat kompleks mekanismenya dan itu merupakan merangsang adanya sel-sel untuk BDNF untuk muncul dengan adanya mediator inflammatori. Kemudian neurogenesis itu tergantung daripada intrinsik manusianya itu sendiri, misalnya usia. Kalau usianya tua lebih dari 60-70 itu lebih jelek ya. Nutrisi misalnya malnutrisi, neurotropic factor capacity, jadi memang dia punya daya tahan atau antioksidan yang tinggi pada orang tertentu, length of sickness sudah sakit lama atau severity of sickness atau comorbidity, ini penting pada untuk mencari kandidat daripada stem cell. Yang dari luar extrinsic ada kita perlu tahu type of the cell, cara masuknya sel, dosis daripada sel, sumbernya sel, reaksi rejection maupun kapan sel itu diberikan. Vascular repair penting, yaitu untuk vasculogenesis, karena dengan tidak adanya vascular repair kita tidak mungkin untuk pertumbuhan. Neural stem cell sendiri itu bagus karena neural stem cell bisa berubah menjadi nerve, bisa berubah menjadi glial cell dan juga bisa berubah jadi vaskular daripada otak. Ada beberapa penelitian seluler yaitu pakai pokok immortal segala, tapi hasilnya ternyata improvement berdasarkan tes-tes fungsional ya, akan tetapi pada infarct volume tetap tidak bisa kelihatan yang nyata. Successful cell tergantung dari type of stroke lesion, timing, site implant type maupun dose daripada sel. Amerika pada tahun 2009 sudah mengadakan step trial yaitu stem cell therapy as the emerging paradigm in stroke, di mana step 1 itu menentukan dia dari binatang rat dulu yang dibuat percobaan, dosisnya gimana ya. Terus monitoringnya gimana, adverse-nya itu semua dari binatang step ya. Step 1 ya, itu cell dose respon itu dia pakai binatang rodent ya. Rutenya gimana, intrakranial atau sistemik itu semua. Kemudian step 1, kemudian step 2 dia mulai umur animal yang cocok itu yang apa ya. Kemudian ischemic atau hemorrhagic model, tumor genesity-nya, fate of the cell-nya gimana, terus monitoring mekanismenya gimana. Step 3 baru ke manusia ya, follow up 1 year transplant, ini untuk melihat adverse effect. Nah, sel terapi merupakan harapan bagi kita ya, bagi pasien stroke dan bagi dokter neurologis untuk membantu pasien stroke untuk quality of life yang lebih bagus. Saya ada satu kasus sejawat neurologi, kepala bagian dari satu universitas yang sudah kena stroke 6 bulan. Kemudian saya dipanggil untuk terapi. Pada saat saya datang, beliau tiduran, 6 bulan tiduran dengan makan pakai NGT. Akhirnya saya memberikan pakai xenotransplant. Xenotransplant adult stem cell, jadi yang sudah terbentuk jadi otak brain saya masukkan semua. Jadi saya tidak memberikan mesenchymal stem cell karena saya waktu itu belinya dari Jerman, itu tahun berapa ya? Tahun saya selesai S3 2006 sekitar 2007 begitu, sekitar 2007-2008. Nah kemudian
Setelah saya kasih suntikan yang pertama, 4 minggu istrinya SMS, dok terima kasih sudah bisa makan bakmi, sudah bisa lepas NGT lepas, dia bisa makan, dia sudah bisa duduk, kemudian 4 bulan kemudian saya suntik yang kedua, dia bisa jalan pakai walker, dan mereka terima kasih karena tidak jadi pensiun, mereka sekarang dia masih bisa mengajar dengan. Nah itu pakai Seno, mungkin dengan human jauh lebih bagus. Akan tetapi pada saat itu saya belum ketemu bagaimana cari untuk human pada saat itu. Saya pakai kebetulan saya ada kursus di luar negeri dengan Seno sehingga saya kasih Seno berupa sheep stem cell. Nah kemudian saya pernah menggunakan pasien MCA dengan Infaclev, afasianya global dengan modified ranking scale 4. Di MMSE tidak bisa karena afasia global, saya akan pakai peripheral blood stem cell. 4 minggu sesudah modified ranking cell-nya bagus, dia bisa ngomongnya tapi dengan repetition, misalnya 1 sa, 1, 2, dia bisa sampai 10, bahkan dia bisa berdoa Al-Fatihah tapi depannya dikasih tahu, habis itu dia nerusin sendiri. Kemudian pemberian yang kedua 1 bulan kemudian saya berikan, ternyata MMSE-nya berubah jadi 5, jadi komprehensifnya sangat bagus sekali. Kemudian saya juga pernah mencoba dengan granulocyte colony stimulating factor yaitu Neupogen pada pasien ganglia iskemik, dan setelah 1 bulan injeksi ternyata cukup bagus. Akan tetapi untuk granulocyte ini saya sangat berhati-hati oleh karena bisa terjadi stroke ulang karena dia koagulasinya tinggi, jadi monitor, jadi itu hanya 1 pasien usia muda saya berani melakukan, selebihnya sangat hati-hati. Terima kasih.